takut kepadanya di dunia, maka Allah akan mengamankan dia di hari kiamat. Waman amana fid dunya faghtarra akhafahu yaumal kiamah. Barang siapa yang telah diamankan di dunia, maka dia akan terbujuk dan di akhirat akan takut kepadanya, sebagaimana di dalam hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi khaliqil arda was samawat wa baril bariyat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin taksimuna biha minal afat wal ahad wal baliyat. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya membacakan kata mutiara hikam yang ke-103 ini di Taman Ria Kenjeran. Man a'toka ashadaka birrohu, mata a'toka ashadaka birrohu, wa mata mana'aka ashadaka kohrohu, fahuwa fi kulli zalika muta'arifun ilaika wa muqabbilun biwujudi lutfihi alaika. Tatkala Allah memberikan sesuatu pemberian kepadamu, maka Dia akan memberikanmu penyaksian terhadap kebaikannya. Dan tatkala Dia mencegahmu untuk mendapatkan suatu pemberian, maka Dia menyaksikanmu bahwa Dialah Sang Maha Perkasa, Sang Maha Pemaksa. Fahuwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika. Dia dalam segala sesuatu tersebut adalah untuk mengenalkan dirinya kepadamu. Wa muqabbilun biwujudi lutfihi alaika, dan menghadap kepadamu untuk mewujudkan belas kasihannya kepadamu. Min asma'ihi ta'ala al-latif ar-rahim, dari asmanya Allah Ta'ala al-latif yang maha lembut, ar-rahim dan maha belas kasihan. Fahwal ta'ala al-latifum bi ibadihi rahimun bi khalqi. Dialah Allah Ta'ala yang maha lembut kepada hambanya dan maha belas kasihan kepada makhluknya. Fi kulli waktin, di dalam segala sesuatu waktu. Wa fi wa ala kulli halin, dan dalam segala keadaan. Sawaun a'tauhum au mana'ahum, bisa juga mempunyai sifat belas kasihan atau lemah lembut terhadap makhluknya itu dalam hal dia memberi atau mencegah pemberian, itu sama saja baginya. Sawaun basatahum au qabadahum, bisa juga dia dalam hal mewujudkannya itu berupa keluasan rezeki kepadamu atau kesempitan. Fa in atahum aw basatahum ashadahum birrahu wa isanahu, tatkala dia memberikan kepadamu pemberian atau memberimu keluasan, maka sebetulnya dia adalah memberi kesaksian kepadamu bahwa Allah lah yang berbuat baik kepadamu dan memberi kebaikan kepadamu. Fa'arifu annahu subhanahu barrun bi'ibadihi latifun bi khalqihi, maka mereka semuanya makhluk biar mengetahui bahwasanya Dia adalah zat yang maha baik terhadap hambanya dan maha halus terhadap makhluk-makhluknya.
Rohimun, maha belas kasihan, karimun, maha dermawan, jawadun, ya sangat dermawan, musinun, maha berbuat baik. Fata'zumu mahabbatum fihi, kalau makhluk mengetahui bahwasanya Allah mempunyai sifat-sifat seperti itu, terlihat dari pemberiannya ataupun penolakannya, maka akan cinta, makhluk tersebut akan cinta kepadanya. Wayak suru saukohum wasdiyakohum ilahi, lalu rindu makhluk kepadanya akan semakin bertambah untuk menuju kepadanya. Wayak suru syukruhum, dan akhirnya banyak-banyak bersyukur kepadanya. Fayazdadu na'imuhum, maka jika seperti itu maka nikmat mereka akan bertambah banyak. Karena dalam Al-Quran disebutkan la in syakartum la azidannakum, jika engkau bersyukur niscaya akan kutambahkan nikmat kepadamu. Wa fi hadza ma la mazida alaihi minal birri wal ihsan, dalam masalah ini tidak ada tambahan darinya tentang kebaikan, wal judi wal imtinan, dan kemurahannya. Fa in man'ahum aw qabadahum asyhadahum qahrahu wa kibriya'uhu, tatkala seseorang makhluk menginginkan sesuatu hal kemudian dia tidak memberinya, itu dia menyaksikan kepada makhluk bahwasanya dia adalah qahru, maha pemaksa, kibriya, maha agung. Fa'alimu annahu ta'ala qahar, biar makhluk mengetahui bahwa asalnya Allah itu qahar, sang maha pemaksa, kabirun, sang maha besar, azimun, kang maha agung, jalilun, sang maha mulia. Fakhafu min syatwatihi, supaya mereka takut terhadap ancamannya. Wadzabu min isyatihi, dan mereka hancur karena takut terhadapnya. Wa khada'u tahta qahri, dan tunduk di bawah pemaksaan kekuasaannya. Fadamat ibadatum, jika seperti itu maka ibadahnya akan bisa ia laksanakan terus menerus. Waqalat dunubum, dan dosanya akan sedikit karena nggak berani berbuat dosa. Wa makhiyat masawihim, dan akan dihapus kesalahan-kesalahan mereka. Wat mahallat khoti'atuhum, dan akan lenyap kesalahan mereka. Fawaradu yaumal qiyamati khifafan, maka jika mereka di hari pembalasan sampai ke situ maka akan menjadi ringan. Mutahhirinya, akan Allah tidak mengumpulkan terhadap hambanya dua ketakutan dan dua keamanan. Faman akhafa fid dunya amanahu yaumal qiyamah, barang siapa yang takut kepadanya di dunia maka Allah akan mengamankan dia di hari kiamat. Waman amanahu fid dunya faghtarra akhafahu yaumal qiyamah, barang siapa yang telah diamankan di dunia maka dia akan terbujuk dan di akhirat akan takut kepadanya, sebagaimana di dalam hadis. Dan di akhirat akan takut kepadanya, sebagaimana di dalam hadis. Fala tahtam rabbaka ayal abdi fil man'i wala fil ata, karena itu jangan fala tahtam rabbaka ayal abdi fil man'i wala fil ata, karena itu jangan engkau berburuk sangka pada Tuhanmu, wahai seorang hamba, dalam masalah pemberian
maupun tidak mendapatkan suatu pemberian. Fa innahu mata a'taka asyadaka birrahu wa rahmatahu wa karamahu. Tatkala Allah memberikan satu pemberian kepadamu, maka dia akan menyaksikannya, beri persaksian kepadamu bahwa dialah maha berbuat baik, dia maha belas kasihan, dia maha dermawan. Fa'arif tabidzalika annahu birrun karimun raufur rahim. Disebabkan itu, maka engkau akan mengetahui Allah adalah maha berbuat baik, maha pemurah, maha murah hati, maha belas kasihan. Fatata'allahu bi karamihi wa judihi duna ghairihi, maka engkau akan bergantung pada kedermawanannya dan kelumanannya, tidak bergantung kepada selainnya. Fatahrara min rikit tam'i wa yadhaba angka al-gham wal jaza. Dari itu engkau akan merdeka dari tomak harap terhadap selain Allah. Wa yadhaba angka gham wal jaza, akan hilang darimu kesusahan dan sifat berkeluh kesah. Wa tatakhallaqa aidon biwasfil karomi warahmati wal ihsan, dan engkau akan berakhlak juga seperti sifatnya Allah, yaitu sifat karom, sifat kemuliaan, rahmah belas kasihan, wa ihsan, dan sifat berbuat baik. Fa innallaha yuhibbu ayyatakhallaqa abdahu bi khalqihi, karena Allah itu suka jika seorang hamba berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah, sebagaimana sifatnya Allah, sebagaimana dalam hadis takhallaqu bi akhlaqir rahmani, berakhlaklah kalian semua sebagaimana akhlak Allah yang bersifat ar-Rahman. Aisyah radhiyallahu anha ta'ala berkata, karena khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Sungguhnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an. Wal Qur'anu fihi ausufur rahman. Dalam Al-Qur'an, di dalamnya terdapat sifat-sifat Allah Ar-Rahman. Fa innaha qalat kana khuluquhu khuluqur rahman. Karena itu Aisyah berkata, sungguhnya akhlaknya Nabi adalah akhlaknya Ar-Rahman. Arti perwujudan dari sifat Allah Ar-Rahman mewujud dalam sifatnya Nabi dalam kesehariannya. Illa annaha ihtasyamat al-hadrah wa ta'adabat ma'rububiyah. Hanya saja dia malu hadir di sisinya dan beradab sebagaimana adab ketuhanan. Wa mataman aka oqobodaka asyadaka kohrohu wa kibriya'ahu. Tatkala Allah mencegah kepadamu, menghalangi kepadamu sesuatu pemberian, maka sebetulnya Allah menyaksikan kepadamu bahwa dialah Sang Maha Pemaksa, dialah Sang Maha Perkasa. Fa'arif ta'annahu qahar jabbar. Jika seperti itu, engkau akan mengetahui bahwasanya Allah lah zat Sang Maha Perkasa, Sang Maha Pemaksa. Fayaqdumu khaufuka watastaddu haibatuka. Jika seperti itu, maka ketakutanmu akan bertambah dan semakin kuat. Wahayauka minhu, dan kamu akan semakin malu terhadapnya jika melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan sifat kebaikannya. Fa innallaha yangzilu abdahu ala qadri mangzilatihi minhu, karena Allah menempatkan hambanya sebagaimana perkiraan
tempat hamba tersebut di sisinya. Wa innama yat yuti'u al-abdu rabbahu ala qadri ma'rifatihi bihi wa khaufi minhu. Dan sesungguhnya ketaatan seorang hamba terhadap Tuhannya itu sejauh mana kadar makrifatnya kepada Tuhannya dan sejauh mana kadar ketakutannya kepada Tuhannya. Fahuwa subhanahu wa ta'ala fi kulli dzalika min a'ta'in wa man'in. Dan dia Allah Maha Agung dalam segala sesuatu, baik berupa pemberian atau penolakan, wa qabdin wa bastin, pemberian kelonggaran atau kesempitan, muta'arifun ilaika itu mengenalkan diri kepadamu, aitolibu minka antarifahu bisifati wa asma'i. Maksudnya dia mencari darimu, mengharapkan darimu untuk mengenal sifat-sifatnya dan asma-asmanya, dari sifat pemberian, penolakan, kelonggaran, kesempitan, dan seterusnya. Ma min ismin min asma'ihi illa iqtada duhuro mayatlubuhu. Tidak ada satu dari asma Tuhan, nama Tuhan, kecuali ada penerapannya secara zahir di dunia ini. Fasmul karim iqta'a wal ihsan fawa zahirun fi khalqihi. Asma Allah Karim yang Maha Luman itu penerapannya muncul, kebaikannya, pemberiannya yang zahir di dalam makhluknya. Wa ismuhu al-mani iqta'a zuhuril man'i. Begitu juga asmanya yang penolak itu juga akan mendohir dalam sifat makhluknya, perbuatan makhluknya yang bersifat man'u, penolakan. Fat dzoharo fi ibadi aidon, maka sifat itu juga akan mendohir dalam hambanya juga. Wa ismuhu al-muntakimu iqtadha duhurahu fi qaumin wajahahum limukhalafatihi. Dan nama Allah yang Maha Pembalas juga akan muncul di kaumnya juga, akan kaum yang melawannya itu akan menghadapi sifat pembalasannya berupa pembalasan dari makhluk lainnya. Dan itu sebetulnya adalah muncul karena Allah memperlihatkan sifat muntakim, sang Maha Pembalas. Was ismu al-Qahar iqtada duhurahu fi qaumin. Dan namanya Qahar, Maha Pemaksa, juga diterapkan di dalam suatu kaum, yakharohum ala ma yuridu min man'in awrihi. Suatu kaum akan terpaksa tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, akan terhalang mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan lain sebagainya. Wa dhahara qahru aidan fi ibadat ya ibadihi bil maut. Dan sifat ini sang Maha Pemaksa akan muncul juga di dalam hambanya, yaitu berupa kematian. Mau nggak mau, terpaksa tidak terpaksa, jika tiba kematiannya maka pasti akan mati sesuai dengan ketentuannya. Demikian sifat-sifat yang lainnya. Jadi itu semuanya sifat-sifat akan, kalau sifat yang baik menunjukkan sifat Allah yang Jamal, Maha Agung. Jika sifat yang tidak baik menurut versi manusia itu menunjukkan sifat Jalal, sifat Kibriya, sifat Kabir, dan seterusnya, menunjukkan sifat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.